Salam, selamat malam untuk kita semua. Saya Suster Yosefina Wan, biasa dipanggil Suster Yosefina, akan menjelaskan tentang sejarah profesi guru PAUD. Dalam sejarah profesi guru PAUD dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sejarah profesi guru di Indonesia. Pekerjaan guru ada sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia itu, guru selalu ada di tengah masyarakat. Guru mengajarkan berbagai ilmu dan pengetahuan untuk mempermudah manusia menjalankan kehidupannya, atau kadang hanya mengajarkan kebenaran. Dalam lintas sejarah, pekerjaan guru ternyata berkembang seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari zaman kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, dan masa reformasi. Dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu atau widya dan juga pembagi ilmu. Seorang guru adalah pemandu spiritual kejiwaan murid-muridnya. Pada masa ini, guru berasal dari kasta Brahmana. Mereka mengajarkan segala hal yang berhubungan dengan agama dan kitab suci. Setelah agama Islam masuk Indonesia, orang belajar di pesantren supaya dapat membaca Al-Quran dan melakukan salat yang benar. Dalam agama Kristen, orang belajar di misionaris. Menurut agama Kristen, dalam perjanjian lama, Allah merupakan pengajar agung. Allah juga menetapkan pengajar-pengajar meliputi bapak-bapak leluhur, para imam, para nabi, ahli Taurat, dan para hakim untuk membimbing umatnya pada ketaatan dan pengenalan akan Allah. Pengajar Allah dalam perjanjian baru meliputi Yesus Kristus sebagai guru agung dan Rasul Paulus sebagai rasul, pengajar, dan jemaat perdana. Secara lembaga pendidikan dibagi menjadi 2 bagian, masa Belanda dan masa kemerdekaan. Masa Belanda pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda. Tidak mudah bagi guru Persatuan Guru Hindia Belanda memperjuangkan nasib para anggotanya dengan keadaan anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Secara dengan keadaan itu, maka di samping Persatuan Guru Hindia Belanda berkembang pula organisasi guru antara lain Persatuan Guru Bantu, Perserikatan Guru Desa, Persatuan Guru, Perserikatan Normal School. Yang kedua, masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan, kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi perjuangan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Pada tahun 1932, perubahan nama itu mengejutkan pemerintah Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 4-25 November 1945 di Soekarno. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru mendasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kongres ini pada tanggal 5 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI didirikan. Semangat pekik merdeka yang bertalu-talu, tentara Inggris serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dalam 3 tujuan. Yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Yang ketiga, membela hak dan nasib guru umumnya. Guru parasnya sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang kedua, lintas sejarah PAUD Indonesia. Pertama, periode penjajahan Belanda. Pendidikan anak usia dini atau prasekolah sebenarnya bukan barang baru, telah mengalami perjalanan panjang dalam sebuah pendidikan Indonesia. Ada perbedaan mendasar penggunaan dua istilah itu. Taman lebih mengarah kepada sebuah tempat yang menyenangkan, menarik, bebas bergerak, tempat bermain.
Sedangkan sekolah cenderung kepada sebuah tempat pendidikan dengan setumpuk peraturan ketat yang harus diikuti dan semata-mata berorientasi penguasaan akademik. Yang kedua, tentang periode taman siswa. Usaha Yayasan Beribu awal perjuangannya sejak tahun 1951 yang tertera dalam berbagai arsip koran dan majalah nasional maupun internasional, antara lain: yang pertama, mensosialisasikan pentingnya pendidikan bagi anak-anak usia dini kepada masyarakat melalui ceramah, pemutaran film layar tancap, dan kunjungan langsung dari rumah ke rumah. Propaganda dimulai dengan menyisir kota hingga luar Bandung. Yang kedua, memotivasi masyarakat kaum berada dan para pejabat agar mengizinkan garansi rumah hingga kantor pemerintah yang kosong untuk dimanfaatkan sebagai tempat belajar anak usia dini. Yang ketiga, mengajak kaum ibu untuk ikut andil dalam mengelola taman kanak-kanak. Yang keempat, mendirikan lembaga kursus dengan nama pendidikan 1 tahun sebagai tempat mempersiapkan calon guru taman kanak-kanak dikenal sebagai kursus pendidikan guru taman kanak-kanak. Keberhasilan Yayasan Beribu mengembangkan sebuah pengajaran yang khas yang diberikan nama sistem pusat kepada anak usia dini. Periode lahirnya PAUD diawali dengan keluarnya UU 20 tahun 2003, khususnya pasal 28 tentang penyelenggaraan PAUD. Lahirnya PAUD tak lain untuk menjawab persoalan masih banyaknya anak usia dini yang belum dapatkan layanan pendidikan meskipun sudah ada taman kanak-kanak. Yang ketiga, latar belakang dan tujuan penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Program PAUD secara nasional pada pertengahan tahun 2003 dilatar belakangi dalam berbagai kenyataan, yaitu: yang pertama, masih banyak anak usia dini di seluruh wilayah Indonesia yang belum mengenyam pendidikan di taman kanak-kanak atau lembaga sejenis pemerintah, bahwa keberadaan taman anak-anak, kelompok bermain atau playgroup dan lembaga jenis selama ini tidak mampu menampung anak usia dini. PAUD diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak terutama di daerah-daerah untuk turut mengenyam pendidikan anak usia dini. Pemerintah membuka akses seluas-luasnya untuk memberikan pelayanan pendidikan anak usia dini seperti melalui posyandu, majelis taklim. Sekian dan terima kasih.